Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niratri Astika Devi dengan NPM 231304185 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, izin menampilkan video praktik pembelajaran keterampilan mengelola kelas dengan topik pembelajaran membandingkan kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Ibu. Masih semangat ya pelajaran hari ini? Semangat ya Adik-adik. Saya akan memulai materi baru. Nah, hari ini hadir semua atau tidak? Aku Hari ini hadir semua atau tidak? hadir, Ibu. Semangat ya. Ya. Kita mulai langsung saja ya. Ya. Ayo mulai membahas. Bunga, Bu. Bunga jangan ngomong, ayo dipimpin. Ini Bu, kamu dulu. Baik, semuanya kita memulai doa dengan pembukaan doa dan doa online. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi hari ini nih, kalian masih ingat tidak? Saja materi sebelumnya. Sibuk membandingkan puisi Dyavan dengan puisi Prismatis. Puisi Dyavan dan Prismatis itu termasuk dalam karya sastra fiksi juga ya. Sesuai dengan temanya. Pada kali ini kita akan membandingkan kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi. Apa sih karya fiksi? Karya fiksi itu kayak contohnya novel, Bu. Novel, cerpen. Ya, terus sekali sekian. Bisa berupa cerpen dan novel dan lainnya ya. Nah, kita buka dengan diskusi dulu nih. Apa yang akan terjadi jika penulis hanya menggunakan kata denotasi dalam karya fiksinya? Silakan Mas. Kalau karya fiksi itu jadi daftar dan kurang mengulik imajinasi. Nah, pembaca itu tidak akan merasakan keindahan bahasa atau suasana emosional yang biasanya muncul dari penggunaan kata denotasi. Terus apa sih pentingnya bagi pembaca untuk memahami makna denotasi dan konotasi dalam fiksi? Oke, silakan Sofia. Jadi penting bagi pembaca untuk memahami makna denotasi dan juga konotasi dalam karya fiksi itu kayak biar pembacanya tuh bisa mendapat makna yang sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penulis itu, Bu. Jadi bukan makna yang hanya arti literal. Jadi pemahaman ini tuh bisa membantu pembaca menikmati gaya bahasanya, Bu, dan juga pesan moral dalam karya sastra tersebut. Misalnya kayak contohnya novel, cerpen, seperti itu. Itu ya, kita tampil dulu ya jawabannya. Nah, itu akan terjawab pada pembelajaran kita ini. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah mengidentifikasi kata denotasi dan konotasi dalam fiksi, membandingkan makna kata dan kata denotatif dan konotatif dalam konteks karya fiksi, lalu menunjukkan sikap aktif, tertib, dan bertanggung jawab selama proses diskusi kelompok kecil. Nah, kali ini kita kondisi ya ini. Pertama, denotasi. Menurut Herald adalah kata-kata yang mengandung makna faktual atau makna paling dasar dari sebuah kata, yaitu denotasi mengacu pada makna kata yang sebenarnya. Fokus ya. Lalu ada konotasi. Apa sih konotasi itu? Ayo, silakan.
Jadi konotasi itu adalah kata-kata yang bermakna kiasan yang disebut kata yang bermakna konotasi. Jadi kata ini itu misalnya memicu stimulus dan juga respon dengan mengandung nilai-nilai emosional. Ya, itu ya. Jadi kata konotasi itu adalah kata kiasan. Nah, ini adalah contoh perbandingannya. Di sini kalian bisa melihat perbedaan antara denotasi dan konotasi secara jelas ya. Coba dibaca. Coba dibaca benar. Di denotasi. Coba dibaca yang bagian denotasi, bagian 1. Oh, jalan sepi sekali begini. Jadi kalian bisa langsung tahu ya kalau jalanan itu lagi sepi kayak gini. Mati ya ini. Yang lain cuma ya. Lalu konotasinya adalah jalanan sesunyi kumpulan pagi ini. Kalian tahu kan pasti kumpulan itu sepi. Jangan ramai. Ya kalau ramai itu namanya. Iya, gue lihat musiknya dari tadi. Dulu jalan gitu ya sepi ya. Kita kan fokus belajar nih. Nanti lagi mainnya. Jadi fokus aja ya. Lalu yang kedua harus bisa. Kita lagi belajar nih. Coba deh. Ini harus kita mengerti. Ya, itu pas sekolah dulu bilangnya kita jadi yang besar. Bukan fakir ya, cari yang jauh pas sekolah. Bantu dong. Nah, ini coba baca bagian yang konotasi terlebih dahulu, Alifah. Yang kedua. Coba baca bagian kedua yang konotasi. Pasti menandakan hatinya dengan keras. Ya, jadi buah hati menurut kalian itu apa? Buah hati itu anak kesayangan. Anak kesayangan. Nah, kalau bagian denotasi di sini kan tidak menggunakan kata biasa kan? Jadi di sini langsung ditulis ibu Parkir memandang anaknya dengan hati yang cemas. Langsung bisa ya pada denotasi. Ya, ini sudah ibu kasih tanda. Di sini sopir mengendarai bus dengan kencang. Kalau kan kalian kencang Tunggu, ya. kalau konotasinya Coba dibaca tuh. sopir mengendarai bus seakan sedang di arena balapan. Kalau sedih kan Jadi Bu, izin namanya ya. jadi konotasi itu sama kayak metafora ya Bu ya? Iya, tapi dia tidak dilebihkan gitu. Ini ada contohnya dari teks fiksi. Setiap pagi ibu pergi ke pasar membawa keranjang minuman baru. Langkahnya pelan tetapi senyumnya selalu hangat. Bagi Rani, ibu adalah pelita dalam hidupnya yang menghindari langkah setiap langkah ketika gelap datang. Nah, di sini tuh sudah memisahkan bagian yang dapat kalian lihat. Perhatikan ya, ibu pergi ke pasar. Menurut kalian tuh termasuk denotasi atau konotatif sih? Denotasi, kenapa? Karena tidak ada ininya, ada biasa dulu yang menyebutkan mau kemana pasar. Ya, betul sekali. Lalu yang kedua, senyumnya selalu hangat. Kenapa tuh? Konotasi. Konotasi. Karena senyumnya selalu hangat. Emang senyum kan juga bisa hangat ini. Dia tahu kalau hangat itu bisa iya. Lalu yang ketiga, ibuku adalah pelita dalam hidupnya. Konotasi. Bagaimana sih yang konotasi? Pelita dalam Pelita. Pelita itu apa? Menurut kalian? Kenapa sih disebut konotasi? Saya Saya tahu itu. Nomor. Itu adalah cahaya. Oh, cahaya. Berarti buku adalah ibuku adalah cahaya dalam hidupnya. Ya itu kayak Bagi menerangi Rani, ya. itu cahaya dalam hidupnya.
jatuh. Pada sesi selanjutnya, ayah berdiri di tepi ladang, menatap padi yang menguning. Keringat yang menetes bercampur dengan cinta yang tak pernah padam. Bagi ayah, setiap bulir padi adalah harapan yang tumbuh dari tanah. Ayo, maaf ya, biar kalian dengar dengan jelas. Ya Bu. Sudah, fokus nih. Ibu harus Nggak bisa bohong ya. Ada sensor yang begitu. Iya, jadi kita bisa. Jawaban ibu gerak. Oke, ini aja jawabannya dulu. Sama ya. Sama aja ini. Kayaknya ibu harus pegang sampai kerjaan selesai. Yang aja nih. Langsung saja nih. Padi yang menguning, kamu termasuk di matematika atau matematika? Deno, Kenapa tuh? karena padi yang penting dia. Iya. Masa ya matematika? Kan kuning juga termasuk. Di masa padi ini kalau dia matang nggak mungkin. Kan memang kenyataan padi mungkin ya. Ada yang juga nggak? Dia bisa Alika. pada kata kedua. Cinta tak pernah. Nah, cinta ya kadang menurut kalian termasuk konotatif atau denotatif nih? Cinta yang tak pernah. Konotatif. Kenapa? Cinta yang tak pernah padam emang Ada. Lalu setiap bulir padi adalah harapan. denotatif. Kenapa? Konotatif ya. Konotatif dong. Jadi yang pertama itu adalah denotatif, yang kedua konotatif, dan yang ketiga konotatif. Astagfirullah. Kita langsung saja ya. Perhatikan pada Jangan disitu Bu, kayaknya nggak mau Bu. pada garis bawah ya, Mutari selalu datang lebih dulu ke sekolah daripada teman-temannya. Situ kata Mutari garis bawahi. Menurut kalian kenapa? Dia termasuk konotatif atau denotatif? Atau bisa jadi keduanya? Keduanya nggak sih Bu? Apa Bu? Gimana Bu? Konotatif itu kan Bu? Bentar kan Bu. Ada Pertanyaannya apa Bu?
konotatif atau bisa jadi keduanya nih. Kayak mana Bu? Dia punya mentari ini. Pelajaran ya, mentari. Apa pertama nih? Konotasi, denotasi. Coba yang jawab konotasi jelaskan. Kenapa kamu ini konotasi? Menurut kamu konotasi? Nama kandidat seseorang yang memberikan semangat dan keceriaan. Ya. Lalu yang denotasi tadi siapa? Saya. Coba silakan. Jadi kalau dalam bentuk denotasinya, mentari ini kayak matahari dan juga bintang yang menerangi bumi di siang hari. Ya, itu keduanya ya. Iya. Mentari ini kan masuk kata yang memiliki dua makna. Bisa dikonotatif dan konotatif. Lalu kata datang nih, apa nih? Denotasi konotasi juga Bu. Coba jawab ya. Saya. Coba berikan kesempatan bagaimana ya, ya. Saya Bu. Silakan. Itu pada datang termasuk denotasi ya menurut saya. Karena itu berada Kalau boleh dijawab sama lain. Boleh bukan? Ya. apa tadi Bu? Datang ya? Ya, silakan. Datang itu kalau dilihat dari denotasinya itu berada atau tiba di suatu tempat. Ya, betul ya. Datang kita tiba di suatu tempat. Ada yang jawab konotatif tadi? Iya. Jadi kalau dalam bentuk konotasinya datang itu kayak kehadiran yang membawa pengaruh positif Bu. Jadi menurut dia konotatifnya itu datang adalah Kehadiran yang membawa pengaruh positif Bu. ya pengaruh positif. Bisa datang tiba di tujuan dan bisa datang. Katanya sih datang. Waduh, enggak ya, ini kan konteksnya selalu datang dulu ke sekolah. Jadi dia bisa jadi tiba dan bisa membawa pekerjaan itu. Ini udah benar nih. Bisa diperhatikan ya di situ bisa. Jadi kalian tahu juga konteksnya. Mentari kelas tuh. Tapi bagiku ia juga mentari kelas karena selalu membawa semangat dan keceriaan. Jadi mentari ini merupakan seorang siswa yang menjadi mentari di kelasnya. Nah, di sini kita diskusi bareng. Dia tuh punya makna ganda atau satu sih? Dia juga mentari kelas karena selalu membawa semangat dan keceriaan. Jadi dia termasuk berarti iya ya. Nanti ada yang sebut itu? Tidak tahu. Begitu dia juga mentari kelas. Mentari tadi pada kata pertama itu adalah matahari kan, kata bunga. Nah, jadi mentari kelas itu bisa juga disebut sebagai matahari kelas. Jadi dia membawa keceriaan. Iya. Maksudnya itu kan menari, kan membawa Makasih Bu. gimana? Aku yang jawab. Oh iya, oh ya, gue ada dengan ini. Fokus. Nah, lalu keceriaan di situ punya makna ganda atau tidak sih? Keceriaan Bu. Iya. Punya. Denotasinya mau konotasinya ada keceriaan ini. Kalau di keceriaan, denotasinya itu bentuknya seperti apa ya? Suasana yang menyenangkan hati gitu Bu. Jadi kita ceria. Nah, sementara konotasinya itu sebagai kebahagiaan dan juga suasana hati yang hidup dan juga penuh Semangat.
Nah, betul ya. Nah, yang terakhir nih. Saya. Gimana? Silakan. Kalau denotasinya itu ini sinar, keterangan. Ya. Kalau konotasinya itu semangat, kebahagiaan atau kehadiran yang membawa keceriaan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kata ini merupakan 6. Oh iya, 6 kata ini merupakan kata yang mengandung 2 makna, yaitu denotatif dan Itu sumatif. cuma 5. Itu cuma 5. 1, 2, 3. Oh iya, oh iya ya, ya Allah, maaf ya. Istirahat lagi juga. Udah sore juga ya mungkin. Siap. Jadi kelima kata ini termasuk kalimat kata yang memiliki 2 makna, yaitu apa tadi? Konotatif dan kalau yang ini apa tadi? Oh, dengan berkali-kali. Ada yang apa nih? Lalu yang kedua jadi dia memiliki 1 makna dan 2 makna. Kurang pada hari ini, denotasi adalah makna sebenarnya dari sebuah kata sesuai dengan arti yang terdapat dalam kamus dan tidak mengandung makna tambahan. Sedangkan konotatif adalah makna tambahan atau kiasan yang muncul karena perasaan, budaya, dan asosiasi tertentu yang melekat pada kata tersebut. Jadi, denotasi memberikan makna lugas dan objektif, sedangkan konotasi memberikan makna kias dan emosional yang membuat bahasa menjadi lebih indah dan bermakna dalam bahasa. Sekian ya dari ini. Siap, Ibu. Pada pembelajaran hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sabina sebagai observasi lisan dari calon Ibu Guru Nirati Astika Devi dengan NPM 2313041085 pada 7 November 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, mengamati keterampilan mengelola kelas dengan kegiatan topik pembelajaran membandingkan kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi. Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh calon guru, terlihat kemampuan mengelola kelas yang cukup baik. Calon guru menunjukkan sikap hangat dan juga antusias dengan memberikan sapaan ramah di awal pembelajaran, memuji partisipasi siswa, serta menampilkan ekspresi positif selama kegiatan belajar berlangsung. Dalam memberikan tantangan, guru mengarahkan siswa untuk mencari kata denotasi dan juga konotasi pada karya fiksi secara mandiri, sehingga siswa terdorong berpikir kritis dan juga aktif. Selain itu, calon guru menggunakan variasi pembelajaran melalui media presentasi dan papan tulis secara ekspresif agar suasana kelas lebih fokus dan juga menarik. Penataan ruang dilakukan dengan baik, kelas terlihat rapi, interaktif, dan siswa diarahkan untuk fokus pada pembelajaran. Calon guru juga melakukan tindakan preventif dengan memberikan perhatian, instruksi yang jelas, serta motivasi agar siswa tetap semangat dalam belajar. Di akhir pembelajaran, guru memberikan tindakan refleksif berupa umpan balik positif atas hasil kerja siswa dan menegaskan kembali perbandingan kata denotasi dan juga konotasi. Secara keseluruhan, calon guru Nirati Astika Devi sudah mampu menunjukkan keterampilan mengelola kelas dengan baik, menciptakan suasana belajar yang aktif dan juga menyenangkan.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.